copot. Kamu sudah terbukti mengambil negatif itu, dan tololnya, kamu berikan begitu saja negatif dan fotonya itu. Saya mau memotretnya dalam keadaan telanjang, Pak. Aduh, dan saya sudah siapkan semua, Pak. Aduh, semuanya ada bukti, Pak. Tolong. Gina, senang sekali bisa berkenalan dengan keluarga. Silakan. Saya cuma bisa bilang, mulai sekarang kamu harus bisa jaga diri kamu, juga bayi di dalam kandungan kamu. Iya. Makasih banyak ya, Dok. Udah hilang di telan bumi. Hah, gimana? Ya udah deh. Nah. Sore, Tante. Sore. Ditanya ada? Kamu pasti Sela, Tante. masuk. Iya. Sela yang suka pakai parfum kan? Bener, Tante. Oh ya, maaf ya, Tante. Gara-gara Sela parfum itu, Tante jadi marah deh sama Rita. Nggak marah. Cuma Tante nggak suka anak seumuran dia pakai parfum berlebihan. Ya udah, sana naik ke atas aja langsung. Iya, misi Om, saya langsung ke kamar Rita. Yuk. Mama, Papa kurang suka melihat dia. Apalagi Rita akhir-akhir ini juga sering melawan Papa. Dan dia juga sering pulang malam. Coba tolong Mama awasin dia dan lihat perkembangannya. Nggak apa-apa lah, Pak. Dia kan lagi butuh teman. Cece lagi sakit. Sakit beneran apa kangen? Hai, Rin. Lu tuh sakit ya? Sakit beneran apa sakit bohongan? Ih, Allah, temen lagi sakit masih aja digangguin. Gue tuh sakit beneran, tau nggak? Kalau nggak mana mungkin sih panas-panas kayak gini siang-siang gue pakai selimut. Ya bisa aja kan, lo tuh cuma pura-pura doang. Karena setahu gue, lo tuh takut diteleponin sama Om Toro. Itu loh yang mau dipanggil sama lo, Om Erik. Denger dulu, apalagi lo sampai rela-rela bolos sekolah buat ngindarin dia. Apa karena takut kayak kemarin lo ditungguin dia di sekolahan? Iya. Tapi pinter juga ya Sel, tau maksudnya. Emang sih, gue tuh males banget sama orang yang bernama Toro itu alias Erik. Abis dia tuh nelfonin gue mulu. Gue berasa kayak dia masih ngejar-ngejar gue gitu deh. Aduh, kasian. Lo tuh harus bisa nerima kenyataan. Sampai kapan lo mesti kayak gini terus? Nggak bakal lama lagi. Ya dia sih enak bisa kesana kemari. Nah kalau lo, mending kalau lo punya bodyguard yang bisa ngelindungin lo kapan aja. Ya gue sih punya bodyguard. Bokap gue yang akan selalu menjaga gue dimanapun gue berada. Tapi kalau sampai bokap gue tahu soal foto-foto itu, bisa dicincang abis tau gak sih gue? Terus foto-foto itu gimana? Gue bakar semuanya. Wah, ternyata gue punya temen yang hebat juga nih. Jadi tambah pusing ya Sel ya. Kayaknya nih gue masih bermasalah deh sama penyakit bulanan gue. Tidur dulu sih. Tunggu. Penyakit bulanan apa lo kangen sama si S? Es apaan? Es batu. Aduh, lu tuh masih cupu juga ya. Nih, S itu S-U-N. Sun. Tar, selama ini aku selalu ingat sama kamu. Aku coba ngubungin kamu tapi kayaknya handphone kamu nggak aktif terus. Sorry ya, aduh lu tau sendiri kan alasannya. Gimana kabar lo? Dong cerita, gimana? Nggak terlalu bagus. Loh, emangnya ada masalah apa lagi? Aku hamil, Tar. Hamil? Gila lo gak cerita-cerita
Gimana, Dewa udah tahu kan? Itu benihnya Dewa atau Latif? Sar, dia nggak tahu. Kalau dia sampai tahu, aku nggak tahu deh apa yang bakal terjadi. Barusan aku ngecek ke rumah sakit, aku mau positif, aku hamil. Aku nggak tahu mesti sampai kapan aku harus nyembunyiin perut aku. Dalam 1 minggu ini kita harus nemuin jalan keluarnya, Ta. Kalau nggak mungkin bisa terjadi pertumpahan darah. Terus lu maunya gimana? Jangan tanya aku dong, Tar. Aku lagi bingung, justru nggak tahu harus gimana. Ya, kalau gue sih pasti mikirnya yang enggak. Lu tahu kan maksud gue? Aborsi. Ya itu yang paling mungkin. Mumpung kandungan lu baru beberapa minggu. Ya. Kalau emang nggak ada jalan lain dan emang mesti diaborsi ya diaborsi, apa boleh buat. Ya lagi kan lu diperkok. Sorry. Gak apa-apa kok. Memang aku diperkosa sama Latif kok. Wak, tumben kamu nggak piket? Masuk piket terus sih tiap malam. Ntar kamu komplain, kita nggak bisa sama-sama. Masih mual? Udah enggak kan? Untung kamu tuh bukan dokter pribadi aku ya. Coba kalau iya, pasti aku capek jawabin pertanyaan kamu. Tanya terus. Itu tandanya saya sangat mencintai kamu, Mel. Kamu kangen kerja di rumah sakit? Wak, aku cuma mau nanya sama kamu. Kalau kamu nggak suka pertanyaannya, nggak usah dijawab. Tapi janji kamu jangan tersinggung ya. Serius banget? Soal apa sih? Enggak sih, nggak serius-serius banget. Cuma tiba-tiba aja aku ingat soal anak. Waktu itu kita ngomonginnya belum tuntas kan? Kamu nggak lagi... Enggak deh. Apa sih kamu? Emangnya aku nggak boleh mual? Tadi pagi aku cuma masuk angin kok. Lagian emangnya salah ya kalau aku nanya kayak gitu? Soal itu, waktu itu saya cuma pengen tahu pendapat kamu gimana. Kalau seandainya kita adopsi anak, atau kalau saya mandul. Kenapa sih, Wak? Tiba-tiba kamu nanya soal itu? Ya, harusnya saya nggak banyak omong soal ini ya. Harusnya yang diomongin udah dari awal sebelum kita nikah. Sekarang kalau aku yang balik nanya sama kamu, emangnya soal anak penting banget buat kamu? Apa perlu saya jawab sekarang? Om, kayaknya tuh kita nggak bisa ngarepin si Rita buat cerita deh. Sekarang gini aja, masalah Om Toro aja dia nggak mau cerita. Apalagi masalah yang lain, Om. Terserah gimana caranya. Yang jelas, kita harus cari tahu siapa orang itu. Kamu tahu kan, bos itu orangnya kayak apa? Dia nggak akan segan-segan untuk pikir 2 kali untuk menghancurkan kita. Iya, kalau emang sulit, Stella sih punya akal. Gimana kalau misalnya kita culik aja si Rita? Supaya dia mau ngomong, gampang kan, Om? Rasanya bos nggak akan setuju dengan cara-cara seperti ini. Tapi kalau terpaksa, ya sudah, pakai aja cara kamu. Mel, kalau saya tanya sama kamu, penting nggak seorang anak hadir di sini? Jawaban kamu gimana?
ada loh. Kan sih? Tuh. Iya Bel. Wah, apa sih? Tuh. Shh, ini tempatnya dewa kecil nantinya. Jadi udah ada lagi. Wah, nggak mungkin dong. Iya tuh lihat tuh denger. Kalau kamu saya jujur, pasti ayah sama ibu juga pengen punya omongan. Tapi kalau saya dikasih syukur, dikasih juga nggak apa-apa. Yang penting saya punya kamu. Kok tiba-tiba kamu jadi peduli sih soal anak? Lagian, kalau emang itu jawaban kamu, sekarang aku nanya sama kamu. Memangnya ayah sama ibu pernah nyinggung hal itu? Enggak, mereka sama sekali nggak menyinggung soal itu. Cuman seharusnya dari awal tuh kita udah tahu kita bisa memberi keturunan atau enggak. Maksud kamu? Saya harap kamu nggak marah ya. Saya baru cek dari rumah sakit. Dan ternyata sperma saya lemah. Itu artinya kita nggak punya keturunan, Mel. Ya harusnya sih dari awal-awal saya ngomong sama kamu. Maksudnya, kamu udah tahu ini sejak lama? Saya cuma duga-duga aja. Saya nggak berani periksa. Baru kemarin-kemarin lah saya periksa. Terus, kenapa tiba-tiba kamu pengen periksa? Karena suatu saat kamu pasti tanya. Wah, seandainya kamu diam aja, terus tiba-tiba kamu tahu kalau aku hamil, apa yang kamu lakuin? Gak tahu, marah, kecewa, atau apalah. Wah. Kenapa, Mel? Kamu hamil? Wah, harusnya aku tersinggung loh. Kamu tanya kayak gitu. Maaf ya. Yaudah. Mulai sekarang kita nggak usah nyinggung-nyinggung soal itu lagi. Yang penting kamu cinta saya cinta kamu. Ya? Halo Gina. Saya nggak kebagian kan nelfon kamu? Oh enggak kok. Kalau kamu nggak telepon, saya mau telepon kamu malahan. Oh iya, saya sudah ngomong sama ayah saya tentang rencana kamu. Oh iya, saya juga ada usulan. Gimana kalau nanti siang kita ketemuan di Hotel Piramid? Ya, ngobrol-ngobrol sambil rileks. Boleh? Iya, terus saya juga tunggu kamu loh untuk makan siang. Ya, kita lunch bareng. Gimana? Setuju? Oke. Bye. Dah. Gina, kamu harus lebih hati-hati. Jangan pernah kamu anggap remeh lawan. Iya, Mam. Pokoknya mendingan tenang aja. Pokoknya semua Gina udah atur dengan top. Aduh, gadis mesti ngapain lagi sih? Masa harus botakin rambut? Ini kan udah dipotong, udah buang sial. Masih aja masalah sama Dodo. Udah gadis pusing, Dodo juga pusing. Gimana dong? Dewa! Aduh, Dewa. Gadis sama Dodo tuh sakit. Kita tuh butuh dokter. Wah, itu sih urusan cinta, itu urusan gue.
Wah, emang apa sih bedanya sakit tipes, sakit gigi, demam berdarah? Kan sama, Wak. Aku tuh lagi sakit cinta. Gadis itu sama Dodo lagi butuh dokter, butuh berobat. Ya menurut gua dokter yang pas itu ya si Dodo. Dewa tuh gak ngerti banget sih. Dodo itu bukan dokter, tapi Dodo itu obatnya. Dan sekarang gadis kesini karena gadis tuh pengen nentuin. Karena gadis tahu Dewa yang tahu dosisnya gitu loh, Dewa. Maksud gua, Dis, si Dodo itu biar ngomong sama orang tua lu kalau dia benar-benar serius jatuh cinta sama lu. Nah artinya berarti dia harus kerja. Dewa, gadis bilang ya, itu semuanya udah dilakuin sama Dodo. Kalau misalnya orang tuanya gadis sih sebenarnya ya setuju. Nggak tahu deh. Pokoknya yang paling berat itu adalah orang tuanya Dodo. Dia tuh banyak banget persyaratan. Gadis harus kurus lah, gadis harus diet lah, gadis harus inilah, itulah, inilah. Gadis tuh jadi pusing. Kalau kayak gitu sih susah, Dis. Gua rasa orang tua lu juga gak setuju. Mana dong, Wah? Please dong kasih jalan keluar. Gadis sudah pusing banget. Gadis nggak tahu mesti ngapain. Kecuali apa? Kecuali lu yang kerja, si Dodo yang diem di rumah. Nah itu kayaknya baru bisa tuh, Dis. Gadis kerja, Dodo di rumah. Dewa, itu sama aja dong. Aduh, ngapain susah-susah curhat sih? Botakin mana sih guntingnya? Botakin. Gue kira masalahnya nggak separah itu deh, Mel. Ya, mungkin emang harus kayak gitu kali ya. Ya sekarang ini lu kan lagi susah bergerak sana kemari. Kecuali kalau emang lu tuh udah mutusin buat aborsi. Aduh, Tar. Soalnya aku tuh masih belum ngerti. Apakah setelah aborsi aku akan bahagia? Nanti jangan-jangan hidup aku malah tambah kacau. Gue kira Dewa baik-baik aja. Dan kalaupun lu lagi hamil sekarang, dia nggak bakalan curiga. Taunya masalahnya di Dewa juga. Ya walaupun katakanlah dia tuh belum mau punya anak sekarang ini. Tapi lu tuh harus cepet-cepet mutusin. Lu aborsi atau enggak. Masalahnya semakin hari perut lu tuh semakin besar. Mau diumpetin di mana? Ntar, kalau misalnya aku aborsi, ketahuan orang nggak ya? Setahu gue sih nggak lama. Ya nggak perlu rawat inap gitu. Cuma lu nya kuat nggak? Mel, asal lu tahu ya, semua ini tuh bukan salah elu. Jelas-jelas ini salah aku. Harusnya dulu, waktu adik aku sakit, aku tabah. Harusnya aku kuat. Kena malah melacur segala. Aduh, lu jangan ngomong kayak gitu dong, Mel. Gua bilang kayak gini bukan karena cuma nyenengin lu doang. Emang bukan salah lu kok. Sekarang kita harus cepet-cepet cari jalan keluar. Aku gak mau terjadi pertumpahan darah Latif sama Dewa. Gin. Gina. Hey. Sorry ya, telat. Oh, nggak apa-apa kok. Sekali lagi, namanya siapa ya? Oh, nama saya Latif. Oh iya, Latif. Nama yang bagus. Kamu panas gak di sini? Kok kayaknya udara hari ini panas banget ya, saya gerah. Kalau gitu kita langsung masuk aja. Kamu emangnya nggak mau makan siang dulu? Yang penting kita ke dalam aja dulu yuk. Boleh sih, tapi saat ini aku pengen ngobrol-ngobrol di sini dulu. Katanya kamu gerak tadi. Kalung kamu bagus banget. Keren deh kamu pakai kalung ini. Kamu cantik ya. Latif, apa sih? Gimana kabar istri kamu?
pertama kali saya ketemu kamu, saya shock. Kenapa harus syok? Emangnya muka saya nyeremin ya? Kalau ketemunya sekarang, bisa dibilang seperti itu. Tapi polisi bilang, kalau yang di rumah sakit itu bukan istri saya. Dan saya harus merelakan kepergiannya. Maaf ya. Nggak apa-apa. Seharusnya saya yang minta maaf. Karena wajah kamu mirip dengan istri saya. Cuma beda kepribadiannya aja. Latif, saya nggak ada maksud nyinggung perasaan kamu loh. Saya tahu kalau kamu sangat mencintai istri kamu. Maaf ya. Nggak apa-apa kok. Sekarang, let's talk about sex. Business. Menurut kamu posisi yang maksud saya lokasi yang tepat untuk bisnis kita di mana? Yang pastinya itu harus indah. Cantik. Dan juga menarik. Aduh, Mami. Bagaimana bagi-bagi? Ayo. Semuanya mulai tebar pesona ya. Semoga hari ini kita dapat rezeki. Kamu pernah lihat orang ini? Kasur yang dulu. Nggak pernah lihat lagi tuh sekarang. Kamu pernah lihat ini? Kenapa sih Om cari yang difoto sama saya aja? Kenapa sih? Jangan cari yang difoto. Pernah lihat nggak? Lihat. Kamu pernah lihat orang ini? Lihat yang jelas. Itu anak buahnya. Jadi kalau ngomong jangan. Aku ada meeting nih, aku telat. Udah ya, aku pergi dulu ya. Aku udah meeting, udah telat. Ya, Mau kemana sih? Ya, dadah. Mana? Sebentar dong. Apa lagi? Mau kemana buru-buru? Aduh, aku janji aku balik lagi ya. Halo? Halo Amel, Amelia sayang. Masih ingat nggak sama saya? Hah? Masih ingat nggak? Saya Rosana. Mbak Rosana? Mbak ada di mana? Saya baik-baik aja, Mel. Iya, saya tuh mau ngasih tau kamu, Mel. Kalau mulai saat ini, si Latif tidak akan pernah mengganggu kamu lagi. Kamu bakalan bebas, lepas. Maksud Mbak? Ih, Amel, maksud saya si Latif itu lagi jatuh cinta, lagi suka sama seorang gadis cantik bernama Gina. Tapi si Latif tuh bego. Wah, salah. Bukan kamu yang salah, Mel. Saya yang salah. Gini loh, Mel. Nih, lanjutin ya, Mel. Iya, si Latif tuh nggak sadar kalau di situ semuanya bahaya. Dia nggak sadar juga kalau sebentar lagi permainannya bakalan selesai. Termasuk mengganggu kamu itu. Duh, nih lift kebuka ketutup. Orang nggak masuk aja nggak ada. Pencet nih orang pada iseng kali ya. Mbak, saya nggak ngerti maksud Mbak tuh apa. Tapi sekarang yang penting, saya mau tahu Mbak ada di mana. Kami semua bingung. Kami semua sedih nyariin Mbak. Hah? Aduh, kamu tuh nggak usah nanya-nanya deh saya ada di mana. Nggak usah sok tahu deh, sok perhatian kamu. Tapi saya menghargai kamu kok, Mel. Iya.
Tapi kamu harus ingat, Mel. Kalau saya tahu siapa orang selama ini yang dicari Latif. Jadi kamu harus hati-hati sama saya, Mel. Ngerti? Jadi saya saranin ya, Mel, sama kamu. Lebih baik kamu nggak usah ketemu saya lagi. Kalau kamu ketemu saya, ya kamu tahu deh akibatnya. Ngerti, Mel? Wah, ya udah deh, saya capek ngomong sama kamu. Capek, tau gak? Yaudah ya, dah! Halo? Halo? Mbak? Mbak Rosana? Halo? Halo? Wak? Ada apa, Mel? Wak? Mbak Rosana telepon aku. Oh iya? Bentar, Pak ya. Kalau memang begitu, nanti dia pasti telepon kamu kok. Kamu tenang aja. Wak, dia tuh ngomong sesuatu. Dan omongannya tuh aneh banget. Ngomong apa dia? Tentang Mas Latif. Bicara apa tentang Latif? Aduh, Wak, aku nggak tahu. Aku aja bingung. Nggak jelas, aku nggak ngerti maksudnya apa. Ya udah, bentar lagi saya selesai. Kamu tunggu ya. Tungguin saya di taman, oke? Bye-bye. Gimana, Dok? Saya tidak melihat ada gejala sesuatu apapun yang serius pada Rita. Sebenarnya Rita sehat-sehat. Sehat-sehat aja gimana, Dok? Rita tidak sakit sama sekali. Tapi, Dok, Ada sesuatu yang dia takuti. Sepertinya saya juga melihat Rita mengalami depresi. apa yang bikin dia depresi? Ya, kemungkinan disebabkan karena hubungan anak dan orang tua yang tidak harmonis dan pergaulan di sekolah. Silakan, dokter. Ya, terima kasih. Tari, kamu masih ingat aku kan? Yang ketemu Mama Dewa di tempat itu. Ada apa? Cepetan dong. Bentar deh, kita gawat. Gila, Tari. Gini, gawat. Gawat ya. Ayo dong ngomong. Ayo ngomong dong. Ayo ngomong dong. Gawat, Mbak Tari. Mereka berdua, Mas Dewa dan Mbak Amel, sedang dikejar-kejar oleh anak buahnya bos besar. Aduh, bukan itu. Gini, bodyguardnya Tante Ros itu sampai bawa foto-foto ke tempat mejeng-mejeng kita ini. Sampai di mana-mana disebarin foto-foto Amel dan Dewa. Ada apa sih sebenarnya, Bu? Gimana ya? Apa gue perlu lapor polisi kali ya? Aduh, bukan Eke sirik sama polisi. Polisi itu sering nangkep Eke kalau Eke di jalan-jalan. Jadi gimana dong? Jalan-jalan yang terbaik gimana? Aduh, kalau gitu gue mesti cari cara lain buat ngelawan mereka. Boleh, gimana tuh caranya? Gimana dong? Kasih tahu deh mereka supaya mereka menghindar dulu untuk sementara. Kasihan kan? Yaudah deh, pokoknya nanti gue akan bilang sama Amelia sama Dewa. Halo? Halo, Latif. Ini aku, Gina. Aduh, kamu udah kelamaan ya nunggu aku. Sorry ya. Nggak apa-apa, saya tahu kan kamu lagi sibuk. Iya, tadi aku habis meeting sama Mami. Kayaknya Mami setuju loh denger usul kamu itu. Bagus lah kalau gitu. Yaudah, kamu tungguin aku ntar lagi. Aku punya kejutan loh sama kamu. Oh ya? Apaan tuh? Kalau bukan itu ya namanya bukan kejutan dong. Ya udah deh, tungguin ya. Dah. Latif, Ya? Latif di mana? Saya lagi mandi. Kamu masuk dong sini. Oh boleh. Ya boleh dong. Enaknya dia berendam. Kamu mau tolongin saya nggak? Apa? Tolongin apa?
ambilin minuman lagi? Boleh sih. Sekalian, kamu kan belum mandi. Mau nggak mandi bareng sama saya? Ntar ya. Terima kasih. Mau ikut mandi nggak? Tapi mana muat, kan kecil. Ya dimuat-muatin dong. Masa kamu nggak ngerti sih? Gimana kalau aku ganti baju dulu? Halo, Mi. Aku mau ngasih tahu kalau suami aku yang pernah nganiaya itu sebentar lagi bakalan mampus. Iya. Lama banget. Taruh Bibi. Iya, ntar lo aku lagi ganti baju. Masa ganti baju aja lama? Mi, udah deh, nanti ceritanya ya. Aku udah ditungguin tuh sama dia. Ya, doain aku ya, Mi, biar cepet mampus. I'm coming. Enak nggak minumannya? Enak sekali. Oh ya? Tapi ada syaratnya. Mau nggak? Apa? Aku mau kalau tangan kamu diborgol di sini. Boleh nggak? Boleh. Bener? Dadah! Mana sih, Teh? Kenapa, Latif? Tif? Kenapa? Hah? Bukan, saya Gina. Iya. Latif? Latif? Rosana. Kamu kenapa? Latif? Kenapa? Hah? Latif? Tif? Latif? Tif? Latif? Dia mabuk. Mati, pingsan, mabuk. Latif. Mabuk ya. Kemarin kamu ngebunuh saya, sekarang saya yang bunuh kamu. Mampus kalian. Duit sudah banyak habis buat biaya kamu kuliah di kedokteran. Ternyata kamu cuma jadi perawat. Belum lagi biaya diet kamu. Tuh, baju yang kamu bikin itu. Hah? Ngabisin bahan, ngabisin duit. Kok papi gitu sih? Udah bagus gak ada jadi perawat daripada gak jadi pasien. Dewa tolongin gadis dong, Wak. Ini ngedesak banget, Wak. Tolongin gadis dong, Wak. Kalau ada yang bisa saya tolong, Dis. Aduh,
kamu Dewa, please dong dengerin gadis ini serius. Apa sih kamu gak usah stres kayak gitu? Dewa dengerin gadis dulu ya Dewa. Tolong hamilin gadis, Wak. Pokoknya gadis harus hamil. Gadis sudah stres banget, gadis nggak tahu mesti ngapain. Dewa tolong hamilin gadis. Hamil gimana sih? Kamu jangan kayak gini loh. Sel, bokap nyokap gue tuh emang terlalu ngelindungin gue. Bahkan terlalu over. Tapi sedikit pun mereka nggak pernah tuh kepikiran sampai nyewa bodyguard segala. Terus siapa yang waktu itu belain lo? Udah di sini. Gue pengen pulang. Aduh, Sel dengerin gue dulu. Yang waktu itu ngelindungin gue, namanya Mas Dewa. Mas Dewa itu suami dari Mbak Amel. Mbak Amel itu sepupu gue sendiri kok. Buruan kasih tahu, apa beritanya? Nama bodyguardnya Rita Dewa, Tante. Dia itu suaminya Amelia. Apa omongan kamu itu bisa dipercaya? Ya, masa bohong, Tante? Orang Rita sendiri kok yang ngomong. Apa hubungannya Rita dengan Dewa dan Amelia? Rita itu keponakannya Dewa. Emangnya Tante kenal ya? Sekarang pergi sana, pergi! Cari yang namanya Dewa dan Amelia. Dan bawa mereka ke sini. Bos bilang